Saya buka lisan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Salam Sejahtera untuk kita semua. Halo, selamat malam kerabat Nara, selamat malam Bapak, Ibu, Mbak, dan Mas, dan semua yang bergabung pada malam hari ini. Selamat datang dalam ruang virtual lisan. Semoga kerabat Nara, Bapak, Ibu, Mbak, dan Mas senantiasa dalam keadaan sehat, baik rohani maupun jasmani. Sebelumnya perkenalkan, saya Desi Irawan, saya biasa dipanggil Desi. Saya akan menjadi moderator pada lisan episode ke-7 malam hari ini. Saya akan menjelaskan sedikit dengan asumsi bahwa kerabat Nara yang bergabung maupun yang menonton di siaran langsung YouTube, ada beberapa yang belum mengetahui apa itu lisan. Lisan merupakan akronim dari selisih kebahasaan. Lisan merupakan salah satu perwujudan visi Nara bahasa, kuasai dunia. Secara khusus, acara ini bertujuan menyelisik topik-topik seputar kebahasaan agar kerabat Nara memperoleh pengetahuan yang lebih luas dan komprehensif mengenai bahasa Indonesia. Nah, pada episode ke-7 malam hari ini, Lisan akan membahas fenomena yang mungkin dekat dengan kita semua, yaitu fenomena alih kode dan campur kode. Pak, di sini yang bukan sering sih, secara sadar ataupun secara tidak sadar karena memang tidak mengetahui istilah yang tepat untuk konsep yang sedang kerabat Nara maksud, itu tidak sengaja atau sengaja mencampur adukan antara bahasa yang sedang kita gunakan, bahasa utama, dengan bahasa lain, baik itu bahasa daerah maupun bahasa asing. Dalam kajian linguistik, lebih tepatnya sosiolinguistik, fenomena mencampur bahasa yang berbeda dalam satu tuturan itu dikenal sebagai alih kode dan campur kode. Nah, katanya secara umum alih kode ini dilakukan dengan maksud tertentu, sedangkan campur kode tidak selalu ada maksud. Secara garis besar, malam hari ini kita akan membahas mengenai 4 hal. Yang pertama, konsep alih kode dan campur kode itu sendiri, perbedaannya antara alih kode dan campur kode. Lalu bagian kedua kita akan membahas mengenai proses, bagaimana alih kode dan campur kode itu bisa terjadi dalam satu tuturan. Lalu yang ketiga, alih kode dan campur kode pada masa kini. Mungkin kita akan menelisik lebih jauh pada masa lalu itu seperti apa. Dan yang terakhir, ini menarik, titipan dari panitia, Indonesia katanya sebagai kolam alih dan campur kode nih. Keempat hal itu akan dijawab oleh narasumber kita malam hari ini. Sekalian saya sapa, saya belum menyapa beliau. Selamat malam Pak Rahmat. Halo, selamat malam Desi. Selamat Suara saya malam, terdengar Pak. ya? Suara Bapak terdengar. Semoga suara saya juga jelas ya Pak. Jelas kok dari sini. Oke. Pak Rahmat atau yang bernama lengkap Pak Rahmat Petuguran, beliau merupakan dosen Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. Ini saya boleh campur kode sedikit ya Pak? FYI, 3 hari lalu tuh saya habis dari Semarang. Oke. Udah melakukan campur kode tuh saya. Universitas Negeri Semarang dengan studi terakhir itu Magister Sastra ya Pak? Ya. Magister Sastra. Di universitas yang sama. Dan katanya Pak Rahmat di Undip, S2-nya di Undip. S2-nya di Undip. Semarang juga kan? Semarang juga. Dan katanya beliau juga merupakan jurnalis di salah satu media di Semarang. Betul, Pak? Iya, dulu saya cita-citanya jadi wartawan, tapi karena rezekinya jadi dosen, hobi jadi wartawan itu saya salurkan dengan bikin media indie gitu ya, portal semarang.com yang ya eksis buat seneng-seneng aja sih sampai sekarang gitu, nggak buat pro ya, gitu. Masih ya, kita kelola. Ini Pak, saya sebenarnya penasaran dan saya cari-cari meramban di Google itu nggak ketemu jawabannya. Tadi saya juga sempat minta tolong tim, kenapa Pak Rahmat tertarik dengan dunia sosiolinguistik sementara studi terakhir Pak Rahmat adalah sastra? Oke. Menurut saya sih sastra sama linguistik punya kedekatan lah. Desi tahu betul ya bahwa bahan baku kedua bidang ilmu kan sebenarnya sama ya. Pilihan-pilihan akademis semacam itu saya kira memungkinkan di dunia pendidikan kita zaman sekarang karena
persentuhan ya dan pergaulan antar ilmu pengetahuan itu kan sangat fleksibel sekarang Des ya. Jadi kita nggak saklek di bidang ilmu itu terus gitu. Kalau minat kita dan kebutuhan masyarakat memang di bidang yang kebetulan sedang tidak kita geluti atau tidak sesuai dengan ijazah kita, ya menurut saya fleksibel aja. Apalagi zaman Merdeka Belajar kata Mas Menteri Des ya. Ya. Ya karena minat saya memang masih agak labil nih. Nggak kayak anak-anak sekarang itu ya. Kadang-kadang labil juga. Kadang saya minat sastra, kadang saya minat jurnalistik, kadang minat linguistik. Ini udah lama menekuni sosiolinguistik. Sekarang saya lagi minat analisis wacana nih. Kayaknya berpindah ke lain hati lagi nih. Tapi analisis wacana dengan kondisi sosiolinguistik sebenarnya berdekatan juga kan, Pak? Iya, makanya kalaupun berpindah ke lain hati ya nggak pindah-pindah amat gitu lah, nggak jauh-jauh amat ya. Oke. Mari kita doakan kerabat Nara, semoga Pak Rahmat menemukan pelabuhan terakhir ya untuk difokuskan oleh beliau. Atau kalau misalnya memang mau mendua, ini dalam konteks ilmu ya kita doakan semoga lancar saja. Oke, thank you Desi. Thank you. Ini udah campur kode lagi nih Pak. Kita sekarang sudah menggunakan bahasa tutur Indonesia nih Pak Rahmat. Saya ingin menegur. Nggak apa-apa. Kalau dalam sosiolinguistik itu kan cabang ilmu linguistik yang secara ini contoh campur kode lagi ya. Standing intelektualnya itu kan deskriptif ya, bukan preskriptif. Jadi kita lebih santuy ya dalam menghadapi berbagai gejala kebahasaan termasuk percampuran bahasa semacam ini. Orang-orang sosiolinguistik kayak saya, orang-orang analisis wacana itu nggak terlalu heboh lah ya, tetapi justru melihat itu sebagai satu ragam bahasa yang seru juga untuk diteliti. Itu realitas kebahasaan yang menurut saya menarik gitu. Gitu sih Des. Semester 5 kalau nggak salah Pak, saya dapat matkul sosiolinguistik dan memang di situ kami menyadari bahwa bahasa kembang itu nggak bisa direm, nggak bisa diatur dan segala macam. Ada variasi bahasa yang ternyata barangkali mungkin 10 tahun kemudian itu akan didokumentasikan oleh kamus kita. Oke nih Pak Rahmat, saya kayaknya aneh manggil Pak Rahmat karena kayaknya kita sepantaran ya Pak. Iya, boleh Rahmat aja. Wajahnya aja, nggak bercanda Pak. Pertanyaan pertama dari lisan pada malam hari ini dari teman-teman penyelenggara lisan mengenai konsep alih kode dan campur kode. Perbedaannya tuh apa sih Pak? Antara alih kode kita mengenal ada alih kode atau yang biasa istilah asingnya adalah kode switching dan campur kode mixing. Nah, itu apa tuh Pak konsepnya perbedaan? Oke. Saya bisa tayangkan salin dia nggak? Boleh, saya dengar Pak Rahmat menyiapkan paparan. Biar silakan. Kira-kira makin jelas lah ya. Oke, sudah tayangkah Desi? Sudah Pak. Oke. Tapi belum mode tayang. Oke, saya tayangkan mode tayang ya. Nah, kalau kita ngomongin alih kode dan campur kode, kita memang nggak bisa lepas dari background sosial dan budaya kita orang Indonesia yang kita itu memang penutur jamak bahasa ya, multilingual, trilingual, bilingual, multilingual ya. Ini survei 2015 aja nih, ada 57,3% orang Indonesia yang merupakan penutur bilingual. Saya kira semua yang hadir di sini tuh semuanya penutur dua bahasa sekaligus, paling nggak bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Nggak tahu kalau Desi itu orang Jakarta asli ya, maksud dalam tanda kutip, memang lahir dan tumbuh di Jakarta, Pak menguasai bahasa daerah juga nggak? Desi menguasai bahasa daerah nggak? Saya dari keluarga Sunda, tapi bahasa Indonesia adalah bahasa ibu saya. Oke, mantap. Saya nggak dikenalkan dengan bahasa Sunda sehari-hari. Oke, tapi sebagian besar ya orang Indonesia itu memang bilingual dan bahkan kita, kenapa tadi ada Desi bilang kita ini kolam alih kode dan campur kode, karena kita sendiri bangsa yang menduduki peringkat pertama trilingualitas. Jadi 17,4% orang Indonesia adalah trilingual, menguasai bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing sekaligus gitu ya. Dan itu tertinggi, mengalahkan Israel dan Rusia gitu ya. Nah, saya kira alih kode dan campur kode itu sebenarnya implikasi sosial yang nggak terhindarkan dalam masyarakat multikultural dan multilingual seperti kita.
alih kode dan campur kode juga bisa dilihat sebagai implikasi dalam masyarakat multilingual ya. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa kita orang yang sudah sangat terbiasa gitu dalam kehidupan sehari-hari dengan perbedaan bahasa di sekitar kita gitu. Nah, alih kode itu apa? Pertanyaan Desi kayak gitu ya. Kalau secara konseptual, alih kode itu bisa kita pahami sebagai gejala peralihan ya, pemakaian bahasa dari bahasa satu ke bahasa lain. Misalnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, itu bisa disebut sebagai alih kode. Yang kedua, tapi ada pendapat lain, alih kode itu bukan hanya antar bahasa, tetapi bisa juga terjadi antara ragam-ragam dalam satu bahasa, atau antar dialek dalam satu bahasa. Jadi misalnya kita tadi sebelum mulai misalnya pakai ragam yang non formal ya, santai ya, ragam casual. Tapi setelah acara dimulai misalnya kita pakai ragam formal. Nah, ini menurut Delheims ya, salah satu sosiolinguis dunia ya, itu disebut juga sebagai alih kode. Kalau saya saya asli Banjarnegara yang bahasa Jawanya itu ngapak, Des. Dan sekarang udah lama tinggal di Semarang yang bahasa Jawanya itu Pantura ya. Nah, perpindahan dari Pantura, bahasa Jawa Panturanan, Semarangan ke bahasa saya yang Banyumasan itu juga bisa dikategorikan sebagai alih kode. Nah, kurang lebih begitu. Nah, kalau campur kode itu bukan peralihan ya, tetapi penyisipan kode-kode tertentu dalam satu bahasa menggunakan atau menyisipkan kode dari bahasa lain. Bedanya di mana? Kalau alih kode itu satuannya kalimat minimal. Ya, jadi ya satu kalimat dulu selesai dalam satu bahasa. Misalnya B1 ya, titik baru ke bahasa yang lain. Itu bisa dikatakan sebagai alih kode. Kalau campur kode, sisipannya itu satuan minimalnya kata atau frasa. Gitu. Jadi dalam satu kalimat bisa, karena yang disisipkan adalah kata atau frasa. Tapi kalau dalam alih kode itu minimal kalimat. Coba saya kasih contoh ya, Des. Saya tayangkan, bisa nggak? Boleh ya? Boleh. Oke, ini misalnya ya salah satu tokoh agama yang terkenal banget karena ceramah-ceramahnya itu sering sekali menggunakan alih kode dan campur kode. Saya coba contohkan ini. MH Ainun Najib ini juga sering sekali menggunakan alih kode dan campur kode. Contohnya ini dalam tuturan yang saya ambil dari hasil penelitian. Kalau bisa jangan minta kekuasaan. Kata Rasulullah, kalau kamu minta kekuasaan, Allah tidak turut campur selama kamu berkata, orang nulung kowe. Selama kamu berkuasa, mohon maaf. Orang nulung kowe, orang rawat kowe, orang jaga kowe. Menurut Kanjeng Nabi ngaten niku. Nah, berarti kan satuan minimal yang hadir di sini adalah kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Gus Baha sering sekali menggunakan alih kode dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, bahasa Jawa ke bahasa Arab, atau bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Ketika beliau mengutip dalil-dalil keagamaan ya, baik dari hadis, dari Al-Quran, ini juga termasuk alih kode, karena satuan peralihannya itu kalimat itu. Kurang lebih secara gramatikal itu kurang lebih bedanya gitu. Nah, kalau perbedaan yang tadi Desi sebutkan, apakah alih kode itu biasanya terencana, ada motifnya, ada intensinya? Ya, kecenderungannya begitu. Kemudian kalau campur kode, biasanya tidak disadari karena berlangsung sangat cepat gitu ya. Tapi memang kecenderungannya begitu, meskipun itu kecenderungan yang nggak mutlak sih sebenarnya. Kurang lebih gitu, Des. Bisa dipahami nggak ya penjelasan saya? Mudah-mudahan nggak ribet-ribet amat sih. Kebetulan konteksnya nih ya Pak Rahmat, saya pernah baca analisis ini dari karya mahasiswa Bapak ya. Saya diberi oleh Uda Ivan buku Bahasa Orang Indonesia yang sampulnya warna kuning. Dan tiga kasus alih kode yang dilakukan oleh 3 tokoh ini ada dalam analisis itu ya. Kalau saya betul. Nah, kerabat Nara bagi yang punya pertanyaan disimpan, nanti saya akan buka sesi pertanyaan. Saya nggak akan persilahkan sekarang. Untuk sejauh ini oke sih Pak, jadi bisa dilanjut. Ini alih kode, jadi satuannya adalah kalimat kerabat Nara. Satuan minimalnya ya, bisa juga lebih besar dari kalimat sih kalau alih kode. Satuan minimal ya, maaf saya ralat. Satuan minimalnya adalah kalimat.
Oke. Jadi kalau misalnya kerabat Nara menemukan kata ngejas misalnya atau nge-upload itu kan imbuhan walaupun dalam ragam cakapan dengan bahasa asing upload itu merupakan campur kode karena satuannya adalah kata atau frasa. Jadi kalau ada frasa enggak like, enggak love itu kan frasa tuh. Enggak love itu merupakan campur kode kerabat Nara. Jadi ada ya di kalangan anak muda terkenal ya kayak gitu ya? enggak, saya ngasal sih itu mau. Saya enggak Karena love saya belum kamu. dengar tuh. Belum, itu saya ngasal. Okay. Jadi begitu perbedaannya. Kalau ahli kode satuan minimalnya adalah kalimat atau mungkin bisa paragraf. Ini mungkin boleh dipraktikkan loh kerabat Nara ahli kode ini dalam bermedia sosial. Misalnya kerabat Nara sedang membuat takarir dan salah satu audiens kerabat Nara misalnya spesifik pada wilayah tertentu, misalnya Bali. Kerabat Nara kan bisa mengucapkan salam sama Tur Suksma, baru nanti informasinya itu dalam bahasa Indonesia. Itu merupakan contoh alih kode. Bisa dipraktikkan. Oke, Des. Saya juga perlu sampaikan ya bahwa alih kode itu memang bagian dari strategi kebahasaan kan, karena punya implikasi terhadap keberlangsungan komunikasi. Ya. Jadi orang-orang yang mempraktikkan alih kode itu biasanya memang menggunakan strategi ini sebagai apa ya, dengan tujuan tadi ya. Saya mendata paling nggak sih ada 3 ya implikasi penggunaan alih kode. Yang pertama implikasi komunikatif. Alih kode itu bisa dipakai buat memperluas atau membatasi pelibat dalam peristiwa tutur. Misalnya ini di forum Zoom ini ya, misalnya kita kan lagi ngomong pakai bahasa Indonesia kan. Nah misalnya saya pengen membatasi orang-orang yang nggak bisa bahasa Sunda supaya nggak terlibat, maka saya beralih ke bahasa Sunda. Maka teman-teman yang bisa bahasa Sunda aja yang bisa terlibat di forum. Atau sebaliknya, saya lagi ngomong bahasa Jawa misalnya, tapi karena saya pengen lebih banyak orang yang terlibat dan paham apa yang saya sampaikan, maka saya beralih ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Inggris misalnya kayak gitu. Jadi ini memang implikasi komunikatif. Ya kalau pakai lagi nulis di media sosial, misalnya di Facebook, saya juga sering pakai kayak gitu untuk membatasi konten-konten tulisan yang kira-kira nggak layak dibaca oleh keluarga atau teman-teman saya yang dari kampung misalnya. Karena teman-teman atau keluarga saya dari kampung biasanya nggak banyak yang bisa bahasa Inggris kan, maka saya beralih dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya. Di kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf yang menurut saya baiknya nggak dibaca oleh teman-teman saya dari kampung deh kayak gitu misalnya. Itu implikasi komunikatifnya ya. Yang kedua, alih kode itu punya implikasi sosial juga karena dapat bisa dipakai buat merenggangkan ikatan atau bisa untuk memperkuat ikatan antara penutur dan mitra tutur. Ada kutipan bagus banget ya yang saya peroleh dari konon sih diucapkan oleh Nelson Mandela ya. Kalau yang bilang kalau kamu ngomong sama orang dengan pakai bahasa yang dia pahami, maka itu akan dipahaminya. Tapi kalau kamu ngomong pakai bahasa aslinya, itu akan sampai ke hatinya gitu kan. Meskipun itu ternyata misquote ya, ternyata kutipan Nelson Mandela-nya nggak persis kayak gitu, tapi ya bolehlah kita terima kayak gitu. Nah, dalam konteks ini alih kode itu bisa dipakai untuk itu. Saya nggak tahu kenapa kalau ada orang-orang yang menyapa saya dengan bahasa asal saya, bahasa Jawa Banyumasan, saya menganggap dia itu sedulur dewe gitu. Desi tahu nggak sedulur dewe? Keluarga sendiri gitu loh. Ya, padahal nggak kenal gitu. Tapi kalau saya disapa orang dengan sapaan pakai bahasa Banyumas, saya merasa punya ikatan khusus. Keguyuban ya. Iya, keguyuban. Saya nggak tahu kalau Desi misalnya disapa dengan bahasa Sunda, apakah punya perasaan khusus semacam itu atau enggak. Tapi saya merasa demikian. Yang ketiga, ya gimana Des? Nggih. Oh nggih. Nggih ngaten niku ya. Saya kira yang ketiga kita juga bisa baca bahwa alih kode itu punya implikasi budaya ya. Ini berkaitan dengan fungsi bahasa sebagai identitas kan. Kita memahami dan memaknai identitas seseorang kan antara lain lewat bahasanya ya. Orang mau dicitrakan bagaimana itu salah satunya melalui simbol budaya, simbol bahasa. Jadi saya pengen dapat identitas sebagai priayi misalnya, maka saya beralih dari
mode bahasa kasar ke mode bahasa halus misalnya. Kalau saya pengen diidentifikasi sebagai priayi. Kalau saya pengen diidentifikasi sebagai apa ya, orang yang rendah hati misalnya, saya bisa beralih dari mode kelas atas ke mode kelas menengah atau kelas bawah biar kelihatan merakyat kayak gitu. Jadi implikasi alih kode itu memang cukup luas, dan karena itu tadi Desi bilang itu benar banget, ini bisa dijadikan dieksplorasi supaya bisa menjadi bagian dari strategi komunikasi gitu. Itu menurut saya. Oke. Ini buat kerabat Nara yang suka khawatir bikin kiriman apa, bikin postingan apa, yang ngerasa kesindir siapa. Jadi silakan manfaatkan alih kode ini supaya kita bisa membatasi siapa pembaca kiriman kita. Atau sebaliknya nih, kalau ingin memperluas, ingin cari jodoh misalnya, ya silakan gunakan bahasan jodoh kerabat Nara gitu. Oke, mungkin bisa dilanjut, Pak. Desi pernah pakai Tinder nggak? Ada gejala menarik tuh di Tinder. Nggak pernah, Pak. Kenapa nggak tuh? Pernah ya. Di Tinder itu bagaimana cara orang mendeskripsikan diri, pakai bahasa apa, itu bagian dari ini semua menurut saya. Itu ada yang tahukah kerabat Nara di sini? Boleh kita lihat nih ruang obrolan ya, Pak. Oh iya, ada contoh yang pakai Tinder. Bahasa yang khas Tinder banget. Contohnya apa, Pak Rahmat tahu? Ya di Tinder itu alih kode, cara mendeskripsikan diri di Tinder itu biasanya juga banyak yang pakai alih kode dan campur kode. Salah satunya yaitu untuk membatasi orang yang bisa tertarik ke dia, membatasi kalangan tertentu aja yang bisa ngakses dia kayak gitu. Antara lain kan lewat bahasa gitu. Yang kedua apa ya? Dia pengen diidentifikasi sebagai jomblo kelas menengah, jomblo kelas atas, atau jomblo yang lain, itu antara lain juga lewat cara dia mendeskripsikan diri di Tinder. Antara lain kayak gitu. Diri ya berarti. Iya, istilahnya apa ya? Deskripsi itu kan kalau di Tinder ada ya, setelah nama itu di bawahnya ada aku ini siapa, kemudian tertariknya ke apa gitu. Part-time worker, full-time lover, asik. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Ngirim pesan ke saya. Ada lagi kah? Aduh, menarik sekali. Ada penelitiannya nggak, Pak, dari mahasiswa Pak Rahmat? Belum. Ini mau saya teliti sama mahasiswa itu, kayaknya menarik. Oke, boleh Pak. Nanti saya mau baca. Saya nggak tahu. Biar saya punya alasan kalau lagi ngakses Tinder ya. Ini kok udah berkeluarga kok ngakses Tinder sih? Ini lagi penelitian bahasa gitu. Oke, asal nggak lama. Enggak lah. Kerabat Nara bisa menggunakan untuk menggunakan alih kode untuk penjenamaan diri untuk tujuan pribadi ataupun tujuan lainnya. Oke, Pak Rahmat, silakan dilanjut. Oke, itu tentang apa ya? Perbedaan alih kode ya. Ya, perbedaan alih kode. Nah, tadi campur kode jelas, definisinya sudah kita pahami. Oke, kemudian ini contohnya ya, misalnya ya. Aku excited banget bisa ikut selisih kebahasaan malam ini misalnya. Itu kan contoh campur kode gitu ya. Dalam kajian ilmu budaya, meaning adalah objek yang sangat penting ditemukan sebagai bahan analisis. Itu contoh yang lain. Nah, ini yang menarik. Apa yang membuat orang punya kecenderungan gitu ya? Tadi dibilang kan campur kode itu cenderung tidak disadari ya. Satu, itu keterbatasan kode dalam satu bahasa. Saya harus ngakui bahwa bahasa Indonesia meskipun kosakatanya terus berkembang, tetapi ada ekspresi-ekspresi tertentu yang kurang tepat rasanya kalau diekspresikan pakai kata dari bahasa Indonesia. Meskipun itu ada juga barangkali di kamus ya. KBBI ya. Desi tahu nggak kepanjangannya KBBI? Tahu. Apaan, Des? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya kira Kamus Besar Bahasa Ivan Lanin. Oh, ini udahnya ada dalam ruangan ini, beliau menyaksikan. I know, biar nanti dia muncul ya sekalian. Aduh, satu ya, Oke. Satu itu ya, kenapa kita punya kecenderungan menggunakan campur kode? Karena setiap bahasa itu punya kecenderungan, ada keterbatasannya lah. Gitu. Misalnya gini, dosen-dosen saya yang dari mengajar filsafat itu sering
pakai bahasa Jerman, sering pakai bahasa Belanda kalau dia menjelaskan konsep hukum, ya karena memang padanan dalam bahasa Belanda tampaknya yang menurut beliau tepat itu belum ada gitu. Misalnya kayak gitu. Atau kondisi yang kedua, ada penggunaan istilah yang lebih populer ya yang benar ya. Penggunaan istilah yang lebih populer. Misalnya ada sih bahasa Indonesianya, tetapi lebih dikenal orang. Lebih dikenal. Desi misalnya dalam lingkungan sehari-hari Desi, kencan sama ngedet itu lebih populer yang mana? Lebih populer jalan sendiri sih kayaknya. Oh. Lebih populer ngedet sih Pak pasti. Nah kayak pasti gitu. Lagi. Iya di lingkungan anak muda kan sering kayak gitu kan, karena misalnya kita hangout. Kenal misalnya. Istilah ini loh, malming. Iya benar, malming ada ya. Iya. Satnight, malming sama satnight. Kalau kondisi yang kamu bilang tadi juga ada istilahnya kayaknya itu. Apa tuh? Swakencan kayaknya. Enggak ya, tapi enggak terkenal juga tuh. Saya bikin aja. Sama tembok. Malming itu singkat. Iya, malam mingguan. Malming ya. Buat kencan malam mingguan. Kalau malam minggu doang malming. Oke, yang ketiga ya Des, itu bisa juga karena pengaruh pribadi pembicara ya. Pengaruh pribadi pembicara ya? Itu, iya, bisa disebut sebagai adaptif, bisa juga labil gitu ya. Saya nggak tahu kalau tipe kayak Vicky Prasetyo itu dia memakai campur kode itu dalam rangka apa? Yang keenam mungkin kalau Vicky. Oh iya ya, ke-6 ya kayaknya ya, biar lucu-lucuan gitu ya. Ada yang gengsi misalnya juga, atau karakter mitra bicara juga kayak gitu. Saya dulu pernah neliti juga ya, meskipun belum terpublikasi, campur kodenya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau kan salah satu presiden yang punya kecenderungan gemar menggunakan istilah-istilah berbahasa Inggris, baik dalam komunikasi resmi ya, misalnya di pidato maupun komunikasi informal. Kalau menurut saya beliau cenderung pada kategori 5 menurut saya. Dia pengen menunjukkan keterdidikannya sebagai orang yang terpelajar betul, yang high class, dengan cara menggunakan istilah-istilah yang berasal dari bahasa Inggris. Kayaknya salah satunya begitu. Oke, jadi ini variasinya lumayan banyak ya, variasi penyebab munculnya. Ada yang kalau kita lihat dari nomor 1 itu tidak disengaja, karena memang terbatasnya kosakata yang kita miliki dalam bahasa yang sedang kita gunakan ya Pak. Sementara semakin kesini tuh semakin disengaja. Mungkin kita lihat dari nomor 4 disengaja karena kita 3 disengaja karena kita perlu menyesuaikan kepada siapa kita berbicara. Contoh kayak kakak saya punya pacar orang Finlandia, dia akan ngobrol campur-campur tuh. Kadang setidak jelas itu karena menyesuaikan dengan pacarnya orang Finlandia. Lalu karakter mitra bicara ini mungkin bisa juga tidak disengaja. Misal saya sederhananya saya ngomong sama teman, dengan saya ngomong sama Uda Ivan, itu saya beda karakter tuh. Lalu gengsi ini yang saya masih kurang paham tujuan akhirnya karena gengsi ini apa. Yang ke-6 ini biasa kita temukan di media-media hiburan, membangkitkan humor. Termasuk plesetan-plesetan ya, ada kan banyak kalau dalam istilah bahasa Inggris itu puns ya. PUNS itu apa, gimana bacanya tuh Des? PUNS, puns. Iya, puns. Ya. Saya kemarin baca jurnalnya profesor saya di UGM, Idewa Putuwijana, itu soal humor ya, humor bahasa. Salah satunya campur kode itu dipakai untuk menciptakan puns. Kayak humornya Uus itu loh, sering pakai kayak gitu. Permainan kata ya. Permainan kata-kata itu juga sering menggunakan kayak gitu. Antara lain. Kurang lebih gitu, Des. Mungkin boleh dijawab, kerabat Nara yang ada dalam ruangan ini, saya rasa kita semua pasti pernah
melakukan campur kode, boleh disebut angkanya paling banyak tuh karena apa? Boleh dijawab di ruang obrolan. Saya pengen tahu nih. Kalau saya karena apa ya? Yang pasti bukan karena gengsi sih. 4. Karakter mitra bicara. Ya. Udah, yang lain apakah ada yang ngajapri ke saya ya ke ruang obrolan secara umum? 245. Keseringan karena istilah yang sedang populer. Ya. Kadang juga kalau misalnya kita menggunakan istilah asing, kita memilih menggunakan istilah asing karena kita paham istilah itu yang lebih dipahami, lebih populer bagi mitra tutur kita. Menurut saya itu eh, oke karena itu tandanya kita berbahasa yang baik ya Pak Rahmat. Kita Ya, menyesuaikan supaya dia nggak apaan sih maksudnya gitu. lebih komunikatif kan kayak gitu. Tadi eh, implikasi alih kode sempat disinggung mengenai komunikatif. 4 nih kebanyakan dua. 2 dan 4. Oke. 2, 3, 4. Ada yang 1 sampai 6 kah? Boleh. Dijawab dalam hati aja kalau nggak berani jawab di ruang obrolan ini. Oke, bisa dilanjut Pak. Oke, kelihatannya sih itu ya. Eh, Kalau tadi penekanan pada perbedaan, tadi di depan udah saya bahas ya bahwa satuan minimalnya satu itu kalimat, yang satu Kalimat. iya, yang satu kata atau frasa. Kalau dari unsur kesengajaan biasanya ya, kalau alih kode cenderung lebih terencana ya sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan situasi. Kalau dalam campur kode itu tidak mempersyaratkan perubahan situasi, gitu. Cenderungnya gitu. Dari saya gitu, Des. Barangkali ada teman-teman yang perlu diskusi. Oke, kerabat Nara. Kita masih punya waktu untuk berdiskusi dan saya akan membuka ruang diskusi mulai dari sekarang 19.38. Mohon maaf, apakah saya putus-putus sedikit? Masalah saya putus-putus suaranya. Cukup jelas kah sekarang? Saya lagi di Jogja dan di sini sedang hujan. Putus-putus. Putus nyambung. Mas Alvin, tolong kabari kalau sudah stabil. Aman, oke. Oke, saya akan membuka sesi tanya jawab pada episode lisan ke-7 ini. Silakan bagi kerabat Nara yang ingin bertanya, boleh melalui ruang obrolan, boleh juga bertanya melalui fitur suara atau audio. Dan saya lebih sarankan dengan fitur audio supaya kita terhubungi. Saya ingin dengar suara kerabat Nara. Silakan yang ingin bertanya kepada Pak Rahmat ya, bukan kepada saya. Oke. Silakan Mas Rifki, Muhammad Rifki Hardian yang sudah mengacungkan tangan. Bisa dinyalakan sendiri audionya. Oke. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mungkin ini sedikit bertanya, ada hal yang menelisik ya kan. Ini saya kan juga lagi asik nih, lagi buat jurnal penelitian saya sendiri. Nah, saya menemukan ada beberapa influencer dan konten kreator yang sekarang ini ya yang menggunakan menggunakan campur kode yang sebenarnya sudah dibahas Indonesia kan. Nah, ini kan mengapa saya bertanya terkait nomor 2, 4, dan 5. Yang lebih utama kan sebenarnya 5 lebih ke gengsi kan. Apalagi anak-anak Jaksel kan luar biasa itu bahasanya. Nah, ya jadi pertanyaan saya begini, misalkan ada bahasa yang dicampur-campurkan, mix code dan switch code. Ini kan bagaimana kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri. Karena karena saya pernah baca suatu jurnal apa-apa yang mengatakan bahwa kalau ingin mematikan suatu bahasa, maka pelajarilah bahasa yang lain. Ini saya kutip, nggak salah dari siapa saya lupa itu. Nah, saya takut kalau bahasa Indonesia ini semakin tidak dikenal kayak bangsa Sanskerta yang sekarang udah nggak tahu entah mana itu penuturnya. Saya takutnya kalau bahasa Indonesia di situ. Nah, ini menurut Pak Rahmat bagaimana Pak? Apakah masa kita harus membiarkan orang itu identitas nasional bahasa Indonesia? Saya kira begitu. Dan juga terakhir, bagaimana pemerintah atau mungkin suatu balai bahasa supaya bahasa Indonesia itu makin kaya gitu loh. Jadi orang-orang sekarang itu tidak semakin aneh-aneh bahasanya, semakin keren, ingin keren, tapi malah semakin tidak paham. Saya kira begitu, terima kasih.
Oke. Langsung saya jawab atau gimana, Des? Langsung Pak, karena Mas Rifki ini udah ketakutan nih Pak. Apa ketakutan kenapa? Tadi ketakutan bahasa Indonesia Oh semakin gitu. kikis katanya oleh Nih. fenomena campur kode. Oke. Sebentar, saya punya tadi bikin. Nah, kayaknya tayangan ini relevan sama atau sesuai dengan pertanyaannya Rifki tadi ya, soal bahwa bahasa itu bisa tergeser melalui proses alih kode dan campur kode. Kemungkinan itu menurut saya terbuka aja gitu kan. Karena alih kode dan campur kode itu menggambarkan banyak gejala kebahasaan di masyarakat menurut saya. Yang salah satunya adalah dominasi bahasa ya. Ini yang poin terakhir, dan yang keempat ini pasar linguistik. Apa sih yang dimaksud dengan pasar linguistik? Ini istilah yang dipakai oleh Pierre Bourdieu sebenarnya, seorang pemikir dari Prancis, dalam buku Language and Symbolic Power ya, bahasa dan kekuasaan simbolik. Dia itu mengibaratkan bahwa penggunaan bahasa itu seperti pasar. Jadi kita memilih bahasa mana yang mau kita pakai itu ya yang bisa mendatangkan keuntungan paling besar buat kita. Misalnya kalau kita mau belanja di mall atau di pasar kan, kita milih barang yang paling menguntungkan, paling bikin kita bahagia, paling bikin kita puas gitu ya, secara ekonomi maupun psikologis gitu kan. Nah, perilaku mencampur kode dan alih kode itu sebenarnya menunjukkan fenomena yang lebih besar, yaitu pasar linguistik. Sebenarnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa lain di dunia ini sedang terlibat satu transaksi di mana bahasa-bahasa itu bisa dipilih oleh kita sebagai penutur. Nah, kecenderungan kita memilih bahasa mana itu mengimplikasikan atau mengisyaratkan kita punya persepsi bahwa bahasa tertentu itu lebih berharga daripada bahasa yang lain. Makanya saya bilang kekhawatiran Rifki itu menurut saya beralasan. Kalau orang anak-anak muda sekarang misalnya punya kecenderungan merasa lebih keren berbahasa Inggris atau lebih keren bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia, itu ya gejala yang dari perspektif itu mengkhawatirkan juga emang. Karena melihat orang-orang melihat apain sih bahasa Indonesia, apa sih untungnya buatku gitu. Nah, ini ditopang juga dengan kenyataan bahwa orang-orang yang bisa berbahasa Inggris itu memang lebih dihargai secara ekonomis kan di tempat kita. Misalnya orang-orang yang punya kecakapan berbahasa Inggris itu barangkali ketika rekrutmen misalnya akan menjadi nilai tambah dibandingkan dengan orang-orang yang punya kecakapan khusus dalam bahasa Indonesia saja misalnya kayak gitu. Jadi ini pasar linguistik kita memang cenderung memposisikan bahasa Indonesia dalam posisi agak defisit nih, nilai tukarnya cenderung defisit. Nah, yang lebih bahaya lagi adalah nanti kalau gejala itu sebenarnya sudah menunjukkan dominasi bahasa. Kalau pasar linguistik itu kita dalam posisi sebagai pelanggan itu atau sebagai pembeli itu masih punya otoritas, masih punya otonomi untuk memilih di antara banyaknya bahasa yang mungkin ada. Tapi kalau sudah terjadi adanya dominasi bahasa, ini lebih bahaya lagi karena kita sudah tidak punya pilihan-pilihan yang lebih luas, tetapi karena situasi mengondisikan kita untuk memilih hanya itu. Nah, alih kode dan campur kode menurut saya menggambarkan gejala yang lebih besar, yaitu adanya pasar linguistik dan dominasi bahasa. Nah, usahanya ikhtiarnya Uda Ivan Lanin dan teman-teman di Narabahasa itu menurut saya keren banget dari sisi ini. Uda dan teman-teman Narabahasa sedang menunjukkan bahwa nilai simbolik bahasa Indonesia itu tinggi, tidak serendah yang selama ini teman-teman atau pada umumnya dikira. Bagaimana menunjukkan kepada teman-teman bahwa keterampilan berbahasa Indonesia itu cermin intelektualitas, misalnya gitu. Cara kita menggunakan bahasa Indonesia itu atau bahasa Indonesia sendiri adalah cerminan intelektualitas. Nah, ini kan ikhtiar yang sudah dimulai Uda Ivan dan teman-teman Narabahasa, juga beberapa lembaga lain ya kayak Badan Bahasa gitu. Meskipun ya usaha itu masih agak ketemu tantangannya masih berat juga ya. Karena lawannya itu lembaga-lembaga kebudayaan yang secara ekonomi, secara sosial itu lebih otoritatif, lebih punya daya lebih punya modal sosial misalnya kayak gitu. Bahasa Inggris kan bisa populer antara lain melalui dominasi bahasa juga. Bagaimana dia mendesakkan diri supaya menjadi bahasa internasional, gitu kan? Bagaimana itu
didukung juga dengan regulasi lembaga-lembaga global kayak PBB dan sebagainya. Itu kan menurut saya ada kecenderungan dominasi bahasa. Nah, ikhtiarnya Uda dan teman-teman di Narabahasa, Balai Bahasa, kampus tempat kita belajar itu juga harus lebih dioptimalkan supaya tidak terjadi hal yang dikhawatirkan oleh Rifki menurut saya. Itu sih menurut saya, Rifki. Tapi paling enggak setidaknya sejauh Rifki merasa bisa menggunakan bahasa Indonesia dan ketika menggunakan itu merasa keren ya harapannya masih panjang lah Rifki ya. Ya, jadi jangan takut terlalu besar, Mas Rifki. Dan mungkin balik lagi apa yang kita tuturkan tuh bisa jadi cerminan dan bisa menular juga ke teman-teman Mas Rifki gitu. Jadi Mas Rifki nih yang menularkan penggunaan, balik lagi ke konteks, boleh kita bercakap dengan ragam cakapan ketika itu misalnya konteksnya pribadi, Mas Rifki dengan keluarga, Mas Rifki dengan teman-teman, tapi juga perlu karena itu bisa diperhatikan konteksnya juga. Semangat ya Mas Rifki, jangan takut. Selama Narabahasa masih ada asik, enggak ada yang. Zaman sekarang lebih banyak bahasa Inggris daripada dulu yang bahasa Indonesia. Ini saya nggak bisa bilang iya karena perlu ada data. Oke, ada pertanyaan lain kerabat Nara? Kenapa Pak Rahmat? Enggak, itu pernyataannya Rifki ya. Zaman sekarang lebih banyak bahasa Inggris lebih dominan gitu ya. Kosakata kita juga semakin bertambah dalam bahasa Indonesia, Mas Rifki. Benar. Semakin banyaknya konsep asing yang masuk ke dalam negara ke Indonesia itu ada tim namanya tim dan bahasa itu akan membuat satu istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk ke konsep asing itu. Jadi mungkin banyak juga kita tahunya bahasa asingnya, konsep-konsep baru itu, istilah bahasa Indonesia juga akan meskipun nggak bisa imbang dengan istilah-istilah bahasa asing, tapi sedang berusaha untuk menuju menjadi banyak. Di Instagram rayuan. Oke nih, ada pertanyaan Pak Rahmat di ruang obrolan, saya bacakan. Apakah ahli kode juga digunakan untuk mengobrol dengan orang agar tidak terlalu baku bahasanya? Implikatif tadi ya. Ya, kayaknya ada hubungannya dengan tadi kan penjelasan saya tentang implikasi sosial, komunikatif dan sosial ya. Membikin bahasa menjadi lebih casual, lebih casual, lebih akrab itu kan juga salah satu tujuannya supaya hubungan sosialnya lebih dekat ya. Lebih dekat. Iya, antara lain itu sih. Memang sering dipakai untuk tujuan-tujuan kayak gitu. Kalau saya ketemu teman-teman dari kampung untuk menunjukkan bahwa saya adalah masih bagian dari kalian, bagian dari kamu, saya pakai bahasa daerah juga gitu. Bahasa daerah saya Banyumasan. Gitu. Oke. Jadi betul tadi Mbak atau Mas nih, Mbak Giovanni atau Mas, mohon maaf kalau saya salah. Lalu ini ada yang mengacungkan tangan, Mbak Suci Putri, silakan nyalakan audionya. Mbak Suci, oke bisa. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Kak Desi. Ya. Saya izin tanya kepada Pak Rahmat. Kan zaman sekarang banyak tuh ya Pak, sebuah kata yang diucapkannya dari belakang. Misalnya kata bisa dibacanya jadi sabi, terus kata enak dibacanya jadi kane. Nah, apakah keduanya itu bisa dikatakan alih kode atau campur kode, atau bahkan tidak termasuk keduanya Pak? Begitu, terima kasih. Oke, makasih Suci. Menurut saya sih itu bukan alih kode, bukan campur kode juga ya. Sejauh bahasa balikan itu belum jadi satu sistem kode tersendiri. Kecuali misalnya kalau bahasa balikan tadi sudah jadi sistem kode sendiri, misalnya bahasa Jawa ngalam misalnya. Itu kan biasanya dipakai anak-anak Malang kan ya. Dulu dipeloporin anak-anak Malang. Misalnya itu sudah jadi sistem kode sendiri, bahasa ngalam misalnya. Dan bahasa ngalam itu sudah punya sudah menjadi satu sistem yang punya sistem
keteraturan fonologis, keteraturan morfologis, keteraturan sintaksisnya sendiri, baru bisa disebut sebagai alih kode atau campur kode. Kalau sejauh ini sih menurut saya masih slang biasa sih, masih bisa disebut sebagai slang. Nama fenomenanya metatesis bahasa, Mbak Suci. Bahasa yang dibalik unsurnya seperti itu. Mungkin bisa meramban mengenai metatesis bahasa. Perubahan baik itu letak huruf, bunyi, suku kata, sabi, kuy. Itu nggak termasuk campur kode atau alih kode ya Pak Rahmat? Menurut saya enggak. Dan saya baru tahu beberapa bulan yang lalu loh bahwa kui itu balikan dari yuk. Jadi aku jadi ngerasa tua banget tuh waktu itu. Ternyata kui itu balikan dari. Sekarang udah balik muda lagi ya? Karena iya, udah tahu. kan udah balik lagi. Wih, yang mau bertanya Sabi sekarang. Dulu tuh zaman saya kecil ada bahasa G. Bahasa G, Pak Rahmat merasakan nggak? Sagayaga. Bahasa G itu apa? Sagayaga, Magaugu. Itu kan sosiolinguistik juga. Oke, kita beda zaman. Saya tuh zamannya Debbie Sahartian, tahu nggak? Oh, yang ada kamusnya ya, kamus. Bahasa gaulnya itu. Setua itulah. Bahasa waria. Setua itu. Oke. Ini Bu Nikmatun Afia yang pertama mengacungkan tangan. Silakan nyalakan audionya, Bu. Ya, selamat malam Pak Rahmat, Mbak Desi. Mohon maaf malam ini saya tidak dapat menampilkan wajah, tidak dapat menyalakan kamera. Begini Pak Rahmat. Pak Rahmat, saya orang Temanggung, asli Temanggung yang akhirnya ikut suami ke Cikarang, yang daerahnya itu antara Sunda, Betawi, campur aduk. Dan saya di sini senang sekali ketika ada komunitas atau yang mengajak saya berbahasa Jawa. Tadi seperti kata Pak Rahmat, sedulur dewe gitu ya. Nah, itu pembukaan sih Pak. Nah, sebenarnya menjadi pertanyaan saya seperti ini Pak Rahmat. Jadi saya itu beberapa minggu lalu membaca artikel dari Uda Ivan tentang lebih piawai berbahasa Inggris, dan ternyata artikel ini ramai sekali dibahas di Twitter. Saya membaca beberapa tanggapan ada yang panjang sekali tanggapannya, dan waktu saya membaca salah satu tanggapannya itu, kalau kita mengemukakan kita berbicara baik itu lisan maupun tulis dengan selalu menggunakan padanan kata dalam bahasa Indonesia, bahasa yang ada di dalam dalam KBBI itu akan terlihat kaku. Nah, saya sebenarnya tidak sependapat dengan pendapat tersebut. Jadi misalnya istilah flash disk, kita pakai disk lepas dan sebagainya. Tapi ternyata ada komentar juga dari seorang sastrawan terkenal, penulis terkenal, tidak ada salahnya juga saya memasukkan kata pelantang dalam novel saya. Toh bahasa itu kan karena kebiasaan juga. Nah, ternyata ketika saya menonton drakor startup, istilah-istilah IT-nya diterjemahkan dalam padanan kata bahasa Indonesia yang baku. Pelantang ada, disk lepas ada, dan sebagainya. Dan saya tidak tahu apakah orang-orang di luar yang tahu padanan bahasa Indonesia itu paham betul dari terjemahan tersebut. Nah, saya ingin pendapat dari Pak Rahmat tentang ini, berarti termasuk alih kode ya, Pak ya. Jadi campur terjemahan yang menggunakan begini, bukan alih kode ya, maaf. Dia lebih menggunakan kata-kata padanan dalam bahasa Indonesia, tidak menggunakan kata-kata yang familiar selama ini, misalnya menggunakan flash disk atau menggunakan speaker dan sebagainya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau lirik lagu itu kalau Jaran Goyang kelihatan ya itu alih kode. Tapi kalau campur kode dalam sebuah lirik lagu itu kalimatnya hitungannya apa ya? Satu lirik, karena biasanya yang berbahasa Inggris itu refnya gitu, misalnya kalau campur dengan bahasa asing. Ya, itu Pak Rahmat. Terima kasih untuk tanggapan dan jawabannya. Selamat malam. Oke, terima kasih Bu Nikmatun Nafiah. Temanggung itu tempat ampiran saya kalau dari Semarang ke Banjarnegara.
Kalau yang dimaksud Ibu menurut saya sih bukan ya. Kalau menurut Desi itu campur kode bukan, Des? Bukan, itu Menurut saya, penerjemahan, Bu. nah, menurut saya bukan. Mengenai peristilahan. Beda isu lagi, Bu. Yang kedua dalam lagu ya. Kalau tadi satuan minimalnya adalah kalimat. Kalau lagu ada nggak satuan gramatikal yang bisa kita setarakan dengan kalimat misalnya? Apakah bait atau baris misalnya? Baris kan. Nah, maka kalau kita bisa sepadankan baris dengan kalimat, maka satuan minimalnya ya baris gitu kan. Meskipun mengidentifikasi kalimat atau menyamakan kalimat dengan baris itu berisiko juga, karena dalam baris lagu puisi itu nggak selalu terpenuhi syarat-syarat sebagai kalimat kan. Tapi paling tidak bisalah kita sepadankan untuk sementara ini kalimat dengan baris misalnya gitu. Menurut saya gitu, Des. Dan Ibu Nikmatun, terima kasih atas perhatian Ibu. Mengenai peristilahan tadi yang dirasa kurang familiar, itu ada satu bahasan khusus dan kami juga akan bahas pada episode KDP, kata dan peristilahan. Jadi Bu Navia juga bisa ikut KDP kami untuk membahas itu, dan itu akan dijawab oleh Uda Ivan Lanin atau Bucis ya, saya lupa. Gitu. Saya sebenarnya punya kritik buat Uda dan teman-teman yang selama ini giat mencari peristilahan baru, padanan untuk istilah-istilah berbahasa Inggris. Silakan, Pak. Sebisa mungkin menurut saya padannya itu dicari yang pendek begitu loh. Kalau diskalepas ini secara ekonomi bahasa itu kan boros itu, diskalepas itu apakah kata majemuk atau kata majemuk ya, diskalepas itu. Makanya dulu saya pernah usulkan ke KBBI tapi nggak diterima nih. Flash disk itu dagon karena hanya 2 suku kata, lebih mudah diucapkan gitu kan. Dagon itu asal mulanya saya kira itu bisa diterima. Dagon itu data gondol, data yang digondol kemana-mana, misalnya itu. Tapi kalau diskalepas agak boros buat mengucapkan, buat nulis itu juga boros tempat menurut saya. Dan beberapa istilah lain yang di padanan dalam bahasa Indonesia juga agak boros menurut saya. Itu, Des. Mudah-mudahan udah masih ngikuti ya, biar masukannya bisa diterima. Tadi data gondol itu dari bahasa Jawa, Pak? Gondol itu bahasa Jawa ya tampaknya ya, tapi ragam cakapan sudah sering dipakai sih gondol. Meskipun konotasinya agak cenderung negatif ya, di gondol itu biasanya dibawa dengan cara kurang baik misalnya. Meskipun agak ada risiko itu sih, tapi kalau udah jadi istilah baru saya kira konotasi itu bisa dilepas perlahan-lahan gitu. Oke, ini hadir udahnya dan tim editor BB yang lain. Ini Mas Fikri Muhammad yang mengacungkan tangan, silakan. Ini pertanyaan terakhir mungkin karena kita sudah 1 menit lagi semestinya. Silakan. Baik. Mas Fikri. Ya, terima kasih Kak Desi. Ini suara saya terdengar ya Kak ya? Terdengar. Oke, baik. Pak Rahmat, ini saya mau bertanya terkait dengan masih melanjutkan pertanyaan dari Mas Rifki tadi sebelumnya. Nah, saya pernah mendengar juga kan salah satu penyebab campur kode itu kan adalah penggunaan istilah yang lebih populer gitu di kalangan masyarakat atau di lingkar komunikasi kita. Nah, tapi juga saya pernah membuat semacam permainan yang isinya itu memang padanan istilah bahasa asing dalam bahasa Indonesia, dan memang itu kata-kata yang terdengar malah asing begitu di sekitar. Nah, sebenarnya menurut Pak Rahmat sendiri, yang paling penting ini adalah sebenarnya membiasakan orang-orang untuk mendengarkan istilah-istilah yang tadinya asing itu, atau menumbuhkan semangat untuk berbahasa Indonesia itu jauh terdengar lebih keren begitu dibandingkan kita berbahasa asing gitu. Menurut Pak Rahmat, mana sebenarnya yang lebih penting untuk kita lakukan begitu di antara 2 hal ini? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas Fikri. Pertanyaan Fikri itu berkaitan dengan sikap bahasa ya. Kalau dalam sikap bahasa itu ada 3 tataran, Mas Fikri.
tataran kognitif, tataran afektif, dan tataran konatif ya, secara teoretik begitu. Tataran kognitif itu berkaitan dengan pengetahuan kita terhadap satu istilah tertentu. Kita tahu nggak istilah itu sebenarnya ada dalam bahasa Indonesia. Nah, maka yang paling awal itu ya memperkenalkan dengan berbagai media yang kreatif ya, bahwa istilah itu ada. Itu pada tataran kognitif ya, berkaitan dengan pengetahuan ya. Yang kedua itu tataran afektif. Afektif itu berkaitan dengan rasa. Saya nyaman nggak sih pakai istilah ini? Saya merasa keren nggak sih? Saya bangga nggak sih pakai istilah ini? Nah, itu yang perlu diintervensi lagi oleh lembaga-lembaga kebahasaan. Meskipun kita juga sebenarnya secara personal kita juga lembaga kebahasaan juga itu. Nah, bagaimana meyakinkan orang-orang di sekitar kita atau menunjukkan bahwa kita itu ya senang juga pakai istilah-istilah lokal yang sudah yang ada dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau yang ketiga itu pada tataran konatif. Tataran konatif itu berkaitan dengan keputusan untuk memakai istilah-istilah itu dalam konteks kehidupan konkret gitu. Meskipun nanti misalnya terkesan agak apa misalnya, kesannya kaku ya. Awal kesannya kan kaku misalnya. Ya nggak apa-apa, saya terkesan kaku, tetapi saya punya pilihan atau punya sikap yang sudah bulat seperti ini, maka saya tetap pakai. Nah, makanya kalau kita mau promosi kata-kata dalam bahasa Indonesia, itu 3 lapis itu nggak bisa dilepaskan. Kognitif, afektif, dan konatif. Kalau hanya salah satu aja biasanya nggak akan berdampak besar. Gitu. Menurut saya gitu, Mas Fikri. Sikap bahasa. Ya, berkaitan dengan sikap bahasa. Semoga menjawab, Mas Fikri. Siap, oke. Oke, Pak Rahmat. Ini sudah lewat 3 menit, saya mohon maaf. Terima kasih Pak Rahmat atas kesediaan Bapak malam hari ini untuk membagikan mengenai perbedaan ahli kode dan campur kode. Ini banyak di ruang obrolan. Udah tidak mau bersuara sambil menunggu udah bersuara. Ini suara saya putus-putus kah? Lancar kok. Oh, lancar. Aman. Halo, udah. Di saya tidak gerak. Kita sebelum ya, akhirnya muncul juga nih. Terima kasih Pak Rahmat. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf ya kalau ada informasi yang kurang tepat nih. Enggak kok Pak, mantap semua. Saya juga banyak belajar kayak sikap bahasa tuh tampaknya merupakan sasaran narabahasa berikutnya tuh Mbak Desi ya. Konatif itu sebenarnya bisa dibagi berdasarkan laras ya. Betul. Penggunaan. Ya jadi ngomongin pekerjaan malam hari. Ya gitulah kalau ngobrol sama bos gitu, Des. Oh gitu ya. Bapak-bapak nih saya dikelilingi bapak-bapak dua-dua. Iya. Terima kasih Pak Rahmat, luar biasa sekali. Iya, matur nuwun. Udah Ivan, makasih. Bakal terus menjadi isu yang diperdebatkan. Karena ada semoga yang nggak diperdebatkan sih udah, tapi bukan diperdebatkan. Iya. Akhirnya kalau dikaji terus-menerus. Kalau menurut saya sih ya lagi-lagi tiap orang itu punya pendapat sendiri ya. Kalau yang saya sepakat semua dengan yang disampaikan Pak Rahmat. Cuman mungkin kalau narabahasa itu sikap bahasanya itu sangat jelas. Artinya walaupun tidak nyaman, dibiasain aja dulu, lama-lama nyaman. Kayak hubungan kan juga gitu. Kita mesti kenalan dulu, terus setiap hari ketemu, lama-lama kan nyaman. Ya, perkara jadi atau enggak. Ini panggungnya Pak Rahmat, bukan panggungnya saya izin perkara dulu. Jadi atau enggak belakangan. Tapi udah jangan izin dulu karena kita akan foto bersama. Kerabat Nara silakan nyalakan kamera sebelum benar-benar saya akhiri. Itu harus aku sikap itu pernyataan udah Ivan tuh. Nyaman atau enggak itu ya bergantung jalannya kemana, makannya apa, siapa yang bayarin juga. Enggak dong. Enggak ya. Sekarang udunan, Pak. Udunan. Iya. Oke, gitu deh, terima kasih. Silakan kerabat Nara nyalakan kamera sebelum saya benar-benar mengakhiri sesi lisan kita malam hari ini. Kita sisakan satu bekas di ruang Zoom ini. Ini mohon maaf kalau suara saya putus-putus karena sedang hujan. Oke, ini sudah ya Mas Alvin ya? Di saya soalnya tidak gerak. Aman, oke, terima kasih. Aba-abanya adalah
saya menghitung 1, 2, 3. Jadi setelah saya selesai mengucap kata 3, kerabat Nara boleh senyum, boleh bergaya, tapi jangan marah. Oke? Boleh bergaya apapun, boleh senyum. Boleh ngapain. Oke? Aba-abanya 1, 2, 3 ya, kerabat Nara. Belum saya hitung. Udah siap, sengaja. Ada yang masih ingin ditunggu selain jodoh? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, saya akan mulai menghitung. Mas Alvin siap ya? Mas Alvin siap. 1, 2, 3. Oke, yang kedua ganti gaya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kerabat Nara, terima kasih udah. Terima kasih Pak yang moderator KDP. Terima kasih Pak Rahmat, semoga kita bisa bertemu lagi di lain panggung. Dan kerabat Nara, kita ketemu lagi pada sesi KDP lusa. Iya gak? Saya lupa jadwalnya kapan. Dan yang pasti kita ketemu lagi pada sesi Festival Menulis, rangkaian dari Festival Tetralogi pada Sabtu pukul 7 malam. Sekali lagi terima kasih, semoga kerabat Nara dan Pak Rahmat dan semuanya yang bergabung malam hari ini senantiasa sehat. Saya Desi Irawan dan mewakili segenap tim Nara Bahasa yang bertugas malam hari ini mengucapkan mohon maaf jika ada salah tutur atau ada tuturan yang dicampur-campur, itu tidak disengaja, jadi saya melakukan campur kode yang tidak disengaja. Sekali lagi terima kasih dan selamat malam. Terima kasih ya Pak Rahmat. Terima kasih Mas Alvin. Udah